Halo Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa Sumatera Utara, hari ini hadir menjumpai Anda, memperbarui informasi Anda seputar Sumatera Utara, edisi Rabu 2 November 2022. Bersama saya Muhammad Budi SR. Dan saya Widyotami Putri. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, informasi hari ini diawali dari kasus gagal ginjal akut ditangani Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Kota Medan. Kini kian bertambah sebanyak 11 pasien, namun satu pasien warga Sibolga diantaranya dinyatakan meninggal dunia pada saat perawatan tim medis. Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan saat ini sedang merawat 2 orang pasien anak mengalami gangguan gagal ginjal akut merupakan warga Kota Medan dan Sibolga. Untuk penanganan tim medis terhadap pasien berasal dari kota Sibolga, kondisinya belum stabil, sementara pasien anak yang baru masuk pada Selasa siang berasal dari kota Medan kondisinya masih menggunakan alat bantu pernapasan. Koordinator Substansi Pelayanan Medik dan Perawatan RSUP Haji Adam Malik, Dr. Maliana, mengatakan dalam kurun waktu 5 bulan sejak bulan Juli hingga November tahun 2022, seorang pasien dirawat berobat jalan dan sebanyak 8 orang pasien gagal ginjal akut dinyatakan meninggal dunia. Sampai saat ini total pasien dengan gangguan ginjal akut progresif atipikal pada anak itu sudah 11 orang yang pernah dirawat di Rumah Sakit Adam Malik. Dengan rincian itu ada 8 orang memang yang sudah meninggal, 1 orang yang keluar sembuh atas indikasi berobat jalan oleh dokter, dan 2 orang lagi yang saat ini masih dirawat di ruang picu anak. Dan kemarin memang yang terakhir dari Sibolga, rujukan 2 orang dari Sibolga, tanggal 31 kemarin meninggal. Jadi ada juga kita dapat yang 1 orang rujukan dari Kota Medan yang saat ini juga masih dirawat di picu anak. Jadi total sampai tanggal hari ini ada 2 orang pasien anak yang kita rawat di picu. Diharapkan kepada masyarakat untuk tidak mengkonsumsi obat sirup pada anak dan apabila ada mengalami gejala demam, batuk, muntah, serta mengalami pengurangan buang air seni agar segera dibawa ke pelayanan kesehatan terdekat. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Kejari Deli Serdang memusnahkan barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah yang berasal dari perkara tindak pidana umum Kejaksaan Negeri Deli Serdang tahun 2022 yang dilakukan di halaman belakang kantor Kejaksaan Negeri Deli Serdang. Pemusnahan barang bukti dipimpin Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan Faruk Fahrozi. Dalam pemusnahan barang bukti tersebut dihadiri perwakilan Kepala Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kelas 1A mewakili Kapolresta Deli Serdang. Kepala BNNK Deli Serdang, Kepala Lapas kelas 2B Lubuk Pakam mewakili KPPBC tipe Madya Pabean B Medan. Barang bukti yang dimusnahkan merupakan barang bukti yang berasal dari tindak pidana umum dan tindak pidana khusus, antara lain 75 perkara tindak pidana orang dan harta benda. Berdasarkan surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang nomor Prin 1720-L.2.3/E.O.H.3/10/2022 tanggal 31 Oktober 2022. Untuk pelaksanaan putusan pengadilan yang amar, putusannya memerintahkan untuk memusnahkan barang bukti diantaranya berupa kayu, baju, dan barang bukti lainnya. Dengan jumlah 39 perkara tindak pidana terhadap keamanan negara dan ketertiban umum dan tindak pidana umum lainnya. Berdasarkan surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang tersebut, untuk pelaksanaan putusan pengadilan yang amar, putusannya memerintahkan memusnahkan barang bukti diantaranya berupa egrek, kulit renggiling, alat swab antigen, dan swab PCR. Selain itu, 319 perkara tindak pidana narkotika dan zat adiktif lainnya berdasarkan surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang pada tanggal 31 Oktober 2022. Dengan amar putusannya untuk memusnahkan barang bukti diantaranya narkotika jenis sabu seberat 3.540 gram, ganja seberat 8.980 gram, narkotika jenis ekstasi sebanyak 136 butir seberat 61 gram, serta pidana khusus lainnya untuk dimusnahkan berupa rokok ilegal 75 slop atau 15.000 batang merek Luffman yang tidak dilekati pita cukai rokok ilegal sebanyak 30 slop atau 4.800 batang merek Luffman. Yang telah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah yang berasal dari perkara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Deli Serdang tahun 2022.
Tujuan pemusnahan barang bukti ini untuk melaksanakan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menunjukkan kepada masyarakat barang bukti yang telah disita tidak disalahgunakan juga dalam rangka memberikan kepastian hukum, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja kejaksaan. Sejumlah warga Gang Bintang lingkungan 7 di Medan Labuhan siang tadi melakukan aksi protes terhadap pabrik salah satu perusahaan pembuatan minuman bersoda diduga menjadi penyebab rumah warga terus terendam banjir jika hujan turun. Sejumlah warga yang melakukan aksi protes akibat puluhan rumah warga terus terendam air di kawasan Jalan Yos Sudarso, Gang Bintang lingkungan 7 Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan. Dengan membawa berbagai poster bertuliskan rasa kekesalan warga terhadap salah satu pabrik perusahaan pengolahan minuman bersoda yang tidak peduli saluran air yang tumpah. Berdampak kepada rumah penduduk terus digenangi air setinggi 20 hingga 30 cm jika hujan turun, tidak adanya ruang resapan air saat mendirikan pabrik yang berdiri di tengah rumah penduduk. Maka akan berdampak kepada tempat tinggal, warga terus terendam air dan lama surutnya. Salah seorang korban banjir, Putra Sandai, mengatakan banjir yang kerap terjadi juga diakibatkan drainase di depan pabrik tersumbat dan dibiarkan begitu saja. Kesalahan kita itu untuk di gang kita ini itu banjir. Sementara itu hujan tadi malam itu cuma sebentar. Kira-kira paling ada itu 2 jam lah yang derasnya. Cuman memang kendala kita selama ini setiap hujan itu gang kita pasti banjir. Dikarenakan di depan itu parit untuk akses air, jalan lewat dari depan PT Coca-Cola itu kurang lancar. Biasa di situ kita temukan banyak itu tumpukan sampah. Luapan Sungai Bedagai yang tak mampu menampung debit air menyebabkan ratusan rumah warga yang ada di Serampah, Kabupaten Serdang Bedagai terendam banjir. Kepala Dusun 1 Serampah Rubiah mengatakan banjir yang terjadi sejak 1 minggu terakhir disebabkan curah hujan yang cukup deras. Sehingga Sungai Rampah yang menjadi salah satu penampung debit air yang datang dari hulu ke hilir meluap ditambah lagi hujan deras sejak seminggu terakhir. Pada Senin pagi lalu luapan air dari Sungai Rampah menjadi 1 meter. Rubiah menambahkan saat ini terdapat 100 warga terdampak banjir yang ada di dusunnya setinggi 1 meter yang terjadi pada Senin pagi sekitar pukul 3. Rumah warga pada saat itu sudah banyak yang terendam. Warga langsung berupaya untuk mengamankan perabotannya yang gampang rusak. Kabid BPBD Sergai, Marnakok Gultom ketika dikonfirmasi mengatakan terdapat 528 rumah warga terdampak banjir. Dan saat ini BPBD bersama pihak desa beserta TNI Polri telah mendirikan posko banjir yang difasilitasi para medis yang diperuntukkan bagi para ibu dan anak-anak. Masyarakat dihimbau agar tetap waspada terutama di malam hari jika sewaktu-waktu terjadi banjir agar menghindar ke tempat yang lebih aman. Nggak tahu tiba-tiba tengok bangun pijak air dari lantai. Udah berbenah-benah lah masyarakat itu kan. Naik-naik kan sampai tadi pagi kondisi air tuh naik. Ini hari mereka kalau kesulitan untuk ngangkati barang-barang lah. Angkati barang ya? Iya. Evakuasi barang-barang. Tapi kalau untuk ketersediaan air, obat-obatan, makanan seperti Obat apa? tadi udah ada. Obat ada. Pemirsa, tingginya curah hujan yang mengguyur Kabupaten Langkat hampir 2 minggu membuat sejumlah pemukiman masyarakat di Kecamatan Tanjung Pura terendam banjir. Kondisi ini menyebabkan warga mengalami berbagai macam penyakit. Penyakit yang dialami warga korban banjir diantaranya penyakit kulit seperti gatal-gatal, diare, demam, serta batuk yang disebabkan lingkungan yang tidak bersih akibat banjir menggenangi pemukiman. Tidak hanya itu, aktivitas warga sehari-hari juga sangat terganggu. Kondisi ini terlihat saat warga akan keluar rumah terpaksa harus menggunakan perahu. Menyikapi kondisi banjir ini, Dinas Kesehatan melalui Puskesmas Pantai Cermin dan Kecamatan Tanjung Pura melaksanakan pengobatan gratis di lokasi banjir. Pengobatan gratis ini sudah dilaksanakan selama sepekan di lokasi titik banjir yang berada di Kelurahan Tanjung Pura dan desa yang terdampak banjir. Bahkan petugas kesehatan jemput bola ke pemukiman warga. Warga sangat antusias mengikuti pengobatan gratis untuk memberikan kesehatan. Salah satu warga, Aisyah, mengucapkan terima kasih kepada Puskesmas Pantai Cermin dan di Kecamatan Tanjung Pura yang telah melaksanakan pengobatan gratis di pemukiman warga yang terdampak banjir. Gratis dari Puskesmas ini Pak Camat turun. Pak
Kepling kan Pak Pak Lurah ya turun ya. Alhamdulillah orang tuh perhatian sama kami. Jadi masyarakat Tanjung Pura, lingkungan 3. Tiba inilah banjir sungai, hujan. Betul-betul setengah bulan nih Pak. Terutama gatal-gatal. Habis itu batuk ada. Pilek ya. Sementara itu, Camat Tanjung Pura Muhammad Nawawi mengatakan pengobatan gratis ini sekaligus meninjau langsung penyebab banjir yang dialami masyarakat Kecamatan Tanjung Pura. Pihaknya berupaya untuk pencegahan dan penanggulangan banjir jangka panjang sehingga bencana banjir tidak lagi dialami masyarakat. Melakukan kegiatan pengobatan gratis terhadap masyarakat kita yang berdampak banjir. Tentunya dampak banjir ini pasti membuat satu mungkin kulit sudah mulai alergi atau gatal-gatal. Jadi upaya kita sementara untuk dari segi kesehatannya untuk pengobatan gratis. Informasi selanjutnya pemirsa, untuk mendukung sinergitas dan meningkatkan pengamanan di perairan Danau Toba khususnya kapal penyeberangan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas Medan melakukan rapat koordinasi bersama pemerintah daerah yang berada di dekat dengan perairan Danau Toba dan instansi terkait lainnya. Rapat koordinasi Basarnas bersama pemerintah daerah yang berdekatan dengan perairan Danau Toba dan instansi lainnya dilakukan untuk meningkatkan sinergitas pengamanan yang lebih memadai terhadap para wisatawan yang berkunjung ke perairan Danau Toba dan para pengelola kapal penyeberangan yang ada di perairan Danau Toba. Rapat koordinasi dihadiri Direktur Operasi Basarnas Brigjen TNI Marwuryanto ini dilakukan untuk menyatukan persepsi dalam hal memajukan perairan Danau Toba sebagai objek wisata super prioritas yang saat ini akan banyak dikunjungi para wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Direktur Operasi Basarnas Brigjen Marwuryanto mengatakan dengan dilaksanakannya rapat koordinasi ini akan memudahkan Basarnas untuk bekerja sama dengan instansi terkait guna pengamanan yang lebih baik di perairan Danau Toba agar tidak terulang seperti kejadian kapal motor KM Sinar Bangun yang tenggelam pada tahun 2018 silam. Untuk mengantisipasi apabila terjadi kecelakaan khususnya kapal di Danau Toba. Karena kita tahu di Danau Toba ini merupakan salah satu wilayah kerja dari kantor SAR Medan yang merupakan destinasi pariwisata prioritas nasional. Brigjen Marwuryanto menambahkan Basarnas siap untuk melakukan pengamanan bersama TNI Polri dan pemerintah daerah di perairan Danau Toba untuk mensukseskan event boat race F1 H20 yang akan berlangsung pada Februari tahun 2023 mendatang. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. TVRI Media Pemersatu Bangsa. Reformasi birokrasi. TVRI Sumatera Utara 2. Satu dan tujuan, hadap tangan menuju perubahan. ASN berakhlak, kerja dengan hati untuk Sumatera Utara.
Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Pemirsa, peringatan Hari Santri 2022 merupakan momen penting bagi para santri untuk menjadi agen perubahan, terutama dalam pengembangan SDM di Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu, para santri diharapkan dapat menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Hal itu dikatakan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi ketika memperingati Hari Santri bersama 600 santri dari berbagai kabupaten kota se-Sumatera Utara di pendopo Rumah Dinas Gubernur kemarin. Saat ini potensi dari para santri yang ada di berbagai pondok pesantren dapat dijadikan agen perubahan menuju Sumatera Utara yang lebih baik ke depannya. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengatakan pada momen Hari Santri pihaknya telah berkoordinasi dengan Forkomimda di Sumut untuk memaksimalkan Basnas dengan menyisihkan pendapatannya sebesar 2,5% untuk zakat, agar dapat mensejahterakan umat muslim termasuk pondok-pondok pesantren di Sumatera Utara. Dikatakan pesantren saat ini perlu mendapat perhatian lebih karena mempunyai kontribusi besar dalam memperjuangkan kemerdekaan. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi berharap para santri dapat terus mengisi kemerdekaan dengan prestasi-prestasi yang membanggakan dan dapat membangun Provinsi Sumatera Utara. Dulu santri pada zaman-zaman itu dia hanya mempelajari pelajaran agama hanya 40%. Lantas yang 60% itu apa? Itulah diajarkan silat, belajar perang. Itulah yang disiapkan oleh guru-guru di pesantren-pesantren dulu. Santri-santri dan santriwati ini wajib hukumnya memperjuangkan kemerdekaan. Tak lepas dari Al-Quran dan Sunnah yang kita diajarkan oleh para guru-guru kita. Sementara itu, Ketua Badan Silaturahmi Pondok Pesantren Sumatera Utara, Yulizar Parlagutan Lubis mengatakan dengan momentum Hari Santri diharapkan pemerintah dapat lebih peduli dengan para santri karena ketika masa penjajahan dahulu, para santri memiliki kontribusi besar dalam berjuang merebut kemerdekaan Indonesia. Republik Indonesia, maka lahirlah 10 November yang tidak lepas dari peran para ulama dan santri. Takbir! Oleh karena itu, kami para santri di seluruh penjuru Republik Indonesia ini, khususnya di Sumatera Utara, 324 pesantren, 150.000 yang tertanam di hati kami. Pemirsa, meningkatnya jumlah pasien kanker serviks saat ini sudah sangat mengkhawatirkan para ibu di Kota Tebing Tinggi. Untuk itu, tim penggerak PKK Sumatera Utara di Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, melalui kegiatan sosialnya mengkampanyekan cegah penyakit kanker serviks dengan cara melakukan IVA tes. Kampanye cegah penyakit kanker serviks tersebut bekerja sama dengan instansi terkait Provinsi Sumatera Utara dan evaluasi desa pelaksana IVA tes tahun 2022. Kegiatan ini juga dalam rangka penilaian Lomba Hari Kesatuan Gerak PKK oleh tim penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara di Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi untuk kategori Kecamatan Terbaik Pelaksana IVA tes tahun 2022. Kegiatan ini diikuti ibu-ibu PKK Kota Tebing Tinggi, khususnya Kecamatan Padang Hilir, yang menjadi salah satu nominator penilaian Lomba PKK Provinsi Sumatera Utara. Kedatangan dari tim penilai yang diketuai tim evaluasi Dr. Neti Harnita ke Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, untuk melihat secara langsung program IVA tes yang digalakkan secara masif di tengah-tengah masyarakat Kota Tebing Tinggi. Ketua Tim Evaluasi Dr. Neti Harnita sangat mengapresiasi atas kesiapan daerah untuk mengikuti dan mensukseskan kegiatan tersebut. Pertemuan ini merupakan suatu kebanggaan karena sudah mampu mencapai tahap evaluasi setelah bersaing ketat dan masuk nominasi hasil monitoring Tim Evaluasi Wilayah 4 Profsu. Kegiatan ini sudah dilaksanakan di sini di Tebing Tinggi, terutama di Padang Hilir ini. Untuk itulah kami perlu menggali beberapa hal. Namanya ini sedang lomba. Apa yang keistimewaan di sini? Nah, itu tadi yang kami lakukan. Sudah ada instrumen penilaian namanya. Jadi dari situlah kita lakukan penilaian. Ada instrumen apa yang harus dipenuhi dan itu semua tercantum di dalam laporan tadi.
Sementara Ketua Tim PKK Kota Tebing Tinggi, Harlia Minda Dimiyanti mengatakan, tim PKK Kecamatan Padang Hilir menjadi garda terdepan dalam mengkampanyekan pencegahan dan penekanan serta angka penyebaran penyakit kanker serviks di Kota Tebing Tinggi. Melalui program IFA-tes, maka para ibu akan terhindar dari penyakit tersebut. Selain itu, tim penilai yang datang dari Provinsi Sumatera Utara juga dapat melihat kerja nyata tim PKK Padang Hilir Kota Tebing Tinggi, yang sebelumnya juga telah melaksanakan kegiatan sosial IFA-tes. Ini sangat berguna bagi kita khususnya perempuan, kita memacu semangat kita untuk ayo menghayu-hayukan warga masyarakat, terutama kader PKK untuk ikut di dalam IFA-tes, yang mana IFA-tes itu merupakan program dari pemerintah, itu gratis, murah, nyaman, dan aman. Pemirsa, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Nia Selatan menerima masyarakat menyalurkan aspirasinya terkait proses rekrutmen dan pelantikan Panwascam daerah itu. Kelompok masyarakat dan mahasiswa menuntut Bawaslu setempat taat terhadap prosedur rekrutmen Panwascam. Pasca dilantiknya 105 orang anggota panitia pengawas pemilu Kecamatan Panwascam dari 35 kecamatan se-Kabupaten Nia Selatan oleh Bawaslu setempat menuai kritikan dari masyarakat. Hal tersebut karena dinilai masih terdapat dugaan ketidaktaatan prosedur penyelenggara dalam rekrutmen Panwascam. Termasuk diantaranya masih adanya anggota Panwascam yang telah dilantik namun diduga masih menjadi anggota partai politik. Para mahasiswa dan masyarakat dalam aksinya tersebut menuntut Bawaslu agar meninjau ulang atau membatalkan pelantikan yang bersangkutan menjadi anggota Panwascam. Mereka meminta dokumen dan informasi nilai peserta ujian seleksi Panwascam. Bawaslu setempat tidak memberikan dokumen atau informasi yang diharapkan. Aspirasi yang disampaikan mendapat pengamanan dari petugas Polres Nia Selatan. Seluruh masukan dan informasi terkait dugaan ketidaktaatan prosedur dan persyaratan rekrutmen Panwascam ditampung sebagai bahan dalam penegakan hukum nantinya. Tidak bisa disampaikan ke kita. Apalagi yang mau dibahas di dalam internal sebenarnya. Ya, yang kami minta itu hasil daripada pleno yang sudah ditetapkan oleh Bawaslu Kota Nia Selatan. Apakah mungkin selama ini hasil yang ditetapkan oleh Bawaslu Nia Selatan itu belum ada? Belum ada. Kalau memang sudah ada, lalu apa lagi yang harus dibahas di internal? Apa yang kita umumkan pada hari ini sudah transparan. Kenapa kita nggak memberikan nilai? Memang itu pada dunia. Apa yang umumkan 3 besar. Bukan kita melanggar. Itu saya harus sampaikan sama teman-teman. Jadi, apa yang menjadi keluhan teman-teman ini sudah transparan. Mulai dari proses awal hingga akhir. Dan apabila misalnya teman-teman misalnya tidak puas, merasa keberatan, merasa ada yang tidak memenuhi syarat, ada proses hukum. Silakan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Sekretariat Jenderal Perwakilan Kementerian Keuangan Sumatera Utara melakukan seminar ekonomi di Aula Rekreasi Gedung Keuangan Negara Medan, Jalan Diponegoro, Medan pagi tadi. Dalam rangka peringatan Hari Uang Republik Indonesia tahun 2022, perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara melaksanakan seminar ekonomi mengangkat tema dinamika perekonomian Sumut pasca kebijakan subsidi BBM pada September 2022. Hari Uang Republik Indonesia merupakan hari bersejarah bagi dunia keuangan Indonesia. Untuk mengingat kembali pertama kalinya pemerintah Indonesia menerbitkan mata uang resmi, yaitu Uang Republik Indonesia ORI pada 30 Oktober 1946. Hari Uang Republik Indonesia yang diperingati tahun ini agar Kementerian Keuangan dan lembaga vertikal sigap hadapi tantangan tangguh kawal pemulihan ekonomi. Edi Wahyudi, salah seorang narasumber, mengatakan bahwa uang merupakan simbol kedaulatan negara. Maka dari itu setiap pihak harus memperlakukan uang Indonesia dengan benar, baik secara fisik atau dalam hal penyimpanannya, dengan betul maupun penggunaannya karena biaya cetak uang sangat mahal. Diharapkan melalui kegiatan seminar yang dilakukan pada peringatan Hari Uang Republik Indonesia oleh Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara dapat memperkuat dalam hal menanamkan nilai-nilai yang dimiliki Kementerian Keuangan, yaitu nilai integritas, sinergi, pelayanan profesional, dan kesempurnaan bagi pegawai Kementerian Keuangan dan dapat mengenalkan nilai-nilai tersebut kepada masyarakat umum serta mempererat silaturahmi dengan seluruh masyarakat.
Selain itu, melalui seminar ini, masing-masing lembaga vertikal Kementerian Keuangan lebih sigap dalam menghadapi berbagai tantangan dalam hal pemulihan ekonomi. Pemirsa, asesmen nasional berbasis komputer ANBK tingkat sekolah dasar akan berakhir esok hari secara serentak di tanah air. Berakhirnya pelaksanaan ANBK sekolah dasar pada esok hari di tanah air seiring dengan selesainya gelombang keempat ANBK. Di antara sekolah dasar yang mengakhiri pelaksanaan ANBK esok hari adalah Sekolah Dasar Swasta Gajah Mada Medan Timur. Pelaksanaan ANBK di sekolah ini yang menjadi peserta gelombang keempat sebagai gelombang terakhir secara nasional memulai ANBK hari ini sebagai hari pertama. Pada hari pertama gelombang keempat ANBK di sekolah ini pelaksanaannya telah sesuai dengan program sekolah termasuk peraturan dari Kemendikbudristek RI. Peserta ANBK di sekolah ini sama dengan di sekolah dasar secara nasional, yaitu diikuti sebanyak 30 siswa ditambah 5 siswa cadangan jika ada di antara peserta utama yang berhalangan hadir. Pada hari pertama, sesi pertama di sekolah ini terdapat 1 siswa tidak hadir karena sakit sehingga digantikan oleh siswa cadangan. Kepala Sekolah Dasar Swasta Gajah Mada Medan Timur, Wahyu Saputra, menyatakan sejak diterapkan ANBK secara nasional tahun lalu, sekolah ini telah mengikutinya. Hasil dari ANBK tahun lalu telah diterima dari Kemendikbudristek RI melalui rapor dengan nilai berbentuk deskripsi. Dengan adanya nilai rapor sekolah ini, maka pihak sekolah mengetahui sejauh mana pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah ini, termasuk sarana dan prasarana yang dimiliki dalam mendukung proses pembelajaran di sekolah yang berada di Jalan HM Said, Kecamatan Medan Timur. Di sekolah ini ANBK dilaksanakan 3 sesi 1 hari dengan diawasi pengawas silang. Setiap sesi diikuti 10 siswa agar jaringan internet lancar. Seluruh siswa yang mengikuti ANBK sebelumnya diajukan berdasarkan dapodik siswa ke Kemendikbudristek RI yang selanjutnya dipilih secara acak, yaitu siswa kelas 5 sebagai peserta. Untuk persiapan khusus kita tetap prepare untuk keadaan komputer, bahkan jaringan kita mengecek sampai tadi malam kita memastikan semuanya berjalan lancar. Pada intinya kita mendukung program pemerintah, mengikuti segala sesuatu yang berkembang, kemudian kita mempersiapkan diri bagaimana intinya nanti saat pelaksanaan ANBK ini berjalan dengan baik dan lancar. Siswa-siswi kita, anak-anak dan orang tuanya sangat mendukung dan tadi juga sudah dipersiapkan dari jam 7 sudah pada hadir dan sudah pada sarapan, jadi mereka siap untuk melaksanakan dan mengikuti ANBK pada hari ini. Dewan Pers menginginkan profesi wartawan dapat memberikan informasi dengan baik, tidak menimbulkan kabar hoax yang dapat mengancam keresahan di tengah masyarakat. Berikut beberapa tanggapan dari sejumlah pejabat unsur pemerintahan dan Polri dalam dukungan mewujudkan profesi wartawan berkualitas. Karenanya kita masih diberikan kesempatan. UKW ini lahirlah wartawan-wartawan jurnalistik yang memang berkompeten, yang profesional, yang dapat memberikan informasi yang tentunya kita berharap informasi ini dapat menjadi informasi yang benar, yang bisa menjadi semacam pegangan atau pedoman sehingga masyarakat dapat menjadikan informasi ini menjadi edukasi bagi masyarakat. Bulan ini untuk bulan ini ya, itu ada. Mudah-mudahan rekan-rekan para awak media nantinya wartawan dengan kegiatan UKW ini membuat lebih profesional dan betul-betul untuk dapat menjalankan tugas sebagai wartawan. Dan kami berpesan kepada seluruh awak media, wartawan, ketika mendapat informasi, mari kita cek kebenarannya dan betul-betul untuk kita sajikan kepada masyarakat sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada pembaca atau pendengar daripada masyarakat tersebut. Kami khususnya KP Kota Medan merasakan sendiri semakin banyak jurnalis, semakin banyak wartawan yang ada di Kota Medan. Saya pikir perlulah ada semacam kompetensi, semacam penguatan integritas bahwa orang-orang yang menyatakan dirinya sebagai jurnalis, sebagai wartawan itu benar-benar punya bobot yang cukup baik dan tidak sekedar asal menjadi jurnalis atau wartawan, karena akan menjadi kesulitan ya bagi kita lembaga di KPU untuk misalnya mengelola
jumlah wartawan yang terlalu besar, terlalu banyak tanpa ada semacam akreditasi atau kompetensi. Pelaksanaan Pilkada serentak yang diikuti 39 desa di Kabupaten Labuhan Batu berjalan kondusif. Selain disiagakan seribuan personel gabungan dari TNI, Polri, dan sipil, dialogis dan patroli berskala besar juga dilakukan oleh pihak keamanan. Pada hari ini, Rabu 2 November 2022, Kabupaten Labuhan Batu melaksanakan pemilihan kepala desa secara serentak. Sebanyak 39 dari 75 desa akan menentukan pemimpin di desa mereka. Sebanyak 207 tempat pemungutan suara akan menampung pemilih dari 91.371 masyarakat yang masuk dalam daftar pemilih tetap atau DPT di 39 desa tersebut. Untuk mensukseskan pesta demokrasi tingkat desa ini, berbagai persiapan juga telah dilakukan oleh panitia Pilkades di masing-masing desa. Sementara untuk logistik juga telah disalurkan dan dijaga pihak pengamanan. Ketua Panitia Pilkades Desa Kampung Bilah, Kecamatan Bilah Hilir, Mujiono menyebutkan terdapat 5 TPS yang disediakan di 2 lokasi dengan jumlah DPT 1.818 orang dan 5 kandidat calon kades yang akan mengikuti Kapilkades di desa mereka. Sementara terkait kondisi Kamtipmas menjelang Pilkades ini masih kondusif. Untuk Desa Kampung Bilah kita ada 5 TPS dan seluruhnya udah standby, udah siap seperti yang kita lihat di belakang kita ini. TPS 3 untuk Dusun Sidomulyo dan Dusun Sedras sudah standby. Untuk kondisi alhamdulillah masih aman, kondusif dan terkendali. Suasana kondusif Kamtipmas menjelang Pilkades serentak juga dikatakan Ketua Panitia Pilkades Desa Bagan Bilah di Kecamatan Panai Tengah, Safarudin. Dirinya menyebutkan sebanyak 4 kandidat yang akan bertarung di Pilkades serentak ini masih memegang teguh fakta integritas yang telah disepakati bersama, yakni mensukseskan Pilkada serentak. Calon kepala desa yang kita tetapkan menjadi calon kepala desa untuk pemilihan kepala desa tahun 2022 ini berjumlah 4 orang. Itu sudah kita dapatkan dari proses yang kita dari awal sampai sekarang, maka merekalah yang berhak untuk dipilih nanti dalam pemilihan kepala desa. Di dalam Pilkades tahun 2022 ini, jumlah pemilih yang terdaftar itu adalah 2.386 pemilih. Inilah pemilih yang berhak untuk menggunakan suaranya pada hari pemilihan nanti. Pemirsa, untuk mengedukasi para pelajar dalam mencintai lingkungan dan satwa, siswa-siswi SD swasta Islam Terpadu Siti Hajar Medan pagi tadi melakukan kunjungan ke kebun binatang Medan. Dalam kunjungannya, siswa-siswi SD Islam Terpadu Siti Hajar membawa sejumlah makanan yang dibutuhkan satwa di kebun binatang berupa daging, sayur, dan buah-buahan. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka Hari Puspa dan Satwa Nasional tahun 2022, sekaligus memberikan edukasi kepada siswa untuk mencintai dan melestarikan lingkungan dan satwa. Seluruh siswa-siswi SD kelas 1 ini diberikan pemahaman tentang jenis-jenis satwa yang ada di kebun binatang dan makanan yang diberikan setiap harinya. Mereka juga diajak untuk memberikan makanan kepada satwa, khususnya satwa yang jina. Kepala Sekolah SD Swasta Islam Terpadu Siti Hajar Medan, Rahmat Martua, mengatakan kegiatan ini rutin dilakukan setiap tahun untuk memberikan edukasi kepada siswa agar mencintai hewan, khususnya yang ada di kebun binatang. Dikatakan siswa SD Swasta Islam Terpadu Siti Hajar mampu mengumpulkan sumbangan sebanyak Rp16.070.000 yang sudah ditukarkan dalam bentuk makanan yang dibutuhkan di Medan Zoo. Kita di sekolah, kebetulan kita sekolah Adiwiyata, kita menanamkan juga multiple intelligence kepada anak-anak di sini bahwa semua anak-anak itu juga harus bisa menghargai ciptaan Tuhan. Jadi bukan hanya makhluk hidup dalam bentuk manusia saja. Karena kita juga butuh hewan. Nah, ini dalam satu usaha kita menyadarkan kepada anak-anak bahwa hewan itu juga berhak untuk hidup dan kita juga bertanggung jawab untuk ikut memelihara dan melestarikannya. Ini juga bukan yang pertama ya, kita sudah pernah tahun-tahun sebelumnya juga di masa pandemi juga kita melakukan seperti ini karena ini merupakan salah satu program dari sekolah kita. Visi kita itu anak-anak menerapkan sistem kecerdasan majemuk. Jadi kecerdasan natural itu juga kita tumbuh kembangkan di dalam peserta didik kita, di anak-anak di sekolah kita SD Siti.
Direktur Pengembangan PUD Pembangunan Kota Medan, Rijal Lubis mengaku untuk kebutuhan pakan hewan, Medan Zoo membutuhkan dana sebanyak 80 juta rupiah sebulan dalam bentuk sayur, buah, dan daging. Selama pandemi COVID-19, keberadaan Medan Zoo berdampak drastis terhadap kunjungan masyarakat sehingga sangat berpengaruh terhadap pendapatan Medan Zoo. Untuk itu saat ini pihak Medan Zoo masih berharap adanya CSR dari sejumlah pihak dalam pemenuhan kebutuhan pakan. Kalau saat ini memang kebun binatang ini sangat sebenarnya dibutuhkan subsidi ya. Yang kami harapkan itu subsidi itu bisa dijadikan dia sebangsa CSR. Kenapa? Memang ini Medan Zoo ini adalah salah satu unit yang dikelola oleh PUD Pembangunan, dalam arti memang tidak ada penyertaan modal ataupun APBD yang kami terima. Jadi ini selama ini operasional kami itu berdasarkan uang tiket masuk ke Medan Zoo. Seketika ada misalnya dari donatur atau yang lain-lain yang akan membantu atau sifatnya memberikan CSR kepada kami di sini, kami menerima. Karena kami juga di sini tidak ada penyertaan modal, yang mana bahwasanya PUD Pembangunan ini adalah aset yang terpisahkan oleh pemerintah Kota Medan yang diserahkan kepada PUD Pembangunan untuk pengelolaannya. Medan Zoo dengan luas lahan 10 hektar saat ini terdapat 207 ekor hewan yang dikembangkan, diantaranya harimau, buaya, beruang, rusa, dan aneka burung. Kongres pertama Kebudayaan Batak Toba dalam rangka penguatan identitas di tengah globalisasi dilaksanakan di Gedung Aula TB Silalahi Center, Balige, Kabupaten Toba. Kongres ini diikuti sekitar 300 orang akademisi kebudayaan, komunitas pemerhati kebudayaan, dan pemerintah kabupaten yang masyarakatnya penutur bahasa Batak Toba. Selain itu, tokoh agama Kristen, Katolik, Islam, dan aliran kepercayaan Permalin, Ketua Panitia Kongres Pertama Kebudayaan Batak Toba, Robert Sibarani, yang didampingi Sekretaris Panitia mengatakan, istilah Batak mengacu pada semua subetnis Toba, Simalungun, Karo, Pakpak, Dairi, Angkola, dan Mandailing. Istilah benda budaya yang akan didata manuskrip sudah didata di sejumlah negara berupa perlengkapan upacara, teknologi tradisional, seni permainan rakyat, olahraga tradisional, cagar budaya yang perlu dikembangkan dan dapat diwarisi oleh generasi muda orang Batak. Perlunya penginventarisan terhadap benda budaya Batak dan arsip di luar negeri bertujuan untuk menentukan identitas warisan yang dilestarikan di luar negeri dan nilai benda-benda yang merupakan bagian dari koleksi masing-masing museum atau negara. Seperti budaya arsitek Batak yang banyak tersebar di mancanegara seperti Jerman, Belanda, Austria, Italia, Denmark, Inggris, dan Rusia. Hal ini akan membantu mengidentifikasi benda budaya untuk didokumentasikan untuk diinventariskan. Oleh karena itu, inventaris merupakan aktivitas utama untuk memperoleh data tentang budaya Batak Toba. Selain penginventarisan benda-benda arsitek Batak Toba, Kongres ini juga membahas tentang pendataan naskah budaya Batak Toba yang berupa aksara dan bahasa Batak Toba yang perlu dilestarikan. Sesuai dengan tema Kongres Pertama Kebudayaan Batak Toba, yakni memperkuat identitas budaya di tengah interaksi global, maka kami dilatar belakangi oleh adanya degradasi, adanya penurunan identitas budaya dari berbagai segi, baik itu dalam bahasa, penulisan aksara Batak, kemudian juga tata bahasa, dan juga benda-benda budaya yang lain, termasuk 10 objek kebudayaan dalam pemajuan kebudayaan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Kita melihat perlunya melakukan kongres, yakni sebuah wadah untuk membicarakan, mendiskusikan, bahkan mengkritisi kebudayaan yang hidup sekarang ini, karena telah terjadi transformasi budaya dari tradisi budaya ke kreativitas budaya. Dalam keadaan sekarang di tengah interaksi global ini, perlu adanya penyepakatan, dan itu tentu melalui kongres ini, dan itulah sebabnya kita melakukan kongres pertama. Artinya bahwa dalam pembicaraan di akhir kongres pertama ini nanti
kita juga akan membicarakan kelanjutan dari kongres ini untuk kongres kedua kebudayaan Batak Toba, tentu dengan muatan-muatan mata budaya atau tema budaya yang lain di waktu mendatang. Tetapi fungsinya sebagaimana yang disampaikan oleh Menko Kemaritiman dan Investasi tadi, bahwa berkongres bukan hanya dengan kata-kata selesai, tetapi ada wujud nyata yang konkret. Pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi didampingi pengurus KONI Sumatera Utara meninjau pertandingan cabang olahraga karate Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara di Gor Unimed kemarin siang. Kehadiran Gubernur disambut Ketua Umum Pengprov Forki Sumatera Utara Rahmat Syah dan pelatih. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengatakan dalam pertandingan olahraga karate dibutuhkan skill dan power karena tanpa didukung salah satu unsur tersebut akan menjadi lemah saat turun di matras pertandingan. Pembinaan cabang olahraga karate di Sumatera Utara sudah berjalan dengan baik, bahkan Sumatera Utara menjadi gudang atlet untuk Indonesia di kancah internasional. Kepada wasit dan juri pertandingan, Edi Rahmayadi mengingatkan agar selalu jujur ketika memimpin pertandingan. Jangan hancurkan perjuangan atlet yang bertahun-tahun melakukan pelatihan, tetapi dikalahkan oleh ketidakjujuran wasit dan juri. Pada pertandingan olahraga, wasit dan juri diibaratkan seperti wakil Tuhan. Terkait dengan gelaran PON tahun Alhamdulillah, Gubernur hari ini berkunjung memberi beberapa saran dan masukan ataupun pesan-pesan yang positif untuk para atlet, wasit juri, kami pengurus, dan juga beliau sempat mengalungkan penghargaan perunggu, perak, dan emas. Ini satu motivasi dan juga mengikuti tadi upacara. Jadi alhamdulillah hal-hal begini tidak besar tapi punya nilai tinggi untuk memotivasi para atlet, pengurus, dan juga wasit juri. Pemirsa, sementara itu Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi juga menyaksikan secara langsung pertandingan cabang olahraga bola voli Pekan Olahraga Provinsi Porprovsu tahun 2022 di Gor Mini Futsal Jalan Pancing Medan kemarin. Gubsu Edi Rahmayadi menyaksikan pertandingan tim putra dan putri didampingi staf gubernuran dan para pengurus PBVSI Sumatera Utara. Kedatangan orang nomor 1 di Sumatera Utara ini memberikan semangat kepada para atlet yang bertanding. Para penonton juga menyambut antusias atas kehadiran gubernur yang datang langsung ke gor tersebut. Gubsu Edi Rahmayadi memberikan semangat kepada para atlet untuk tetap menjunjung tinggi sportivitas dan sangat mengapresiasi pertandingan antar kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara karena dapat bermain bagus dan membanggakan. Gubsu berharap dari hasil pertandingan akan melahirkan atlet muda berbakat dan berprestasi untuk memperkuat tim PON tahun 2024 mendatang. Atlet Mixed Martial Arts MMA asal Indonesia JK Saragi tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang, ditunggu oleh keluarga dan penggemar menunggu di depan pintu kedatangan domestik bandara. Setibanya di bandara, JK Saragi langsung disambut fansnya dengan pengalungan bunga dan penutup kepala aksesoris khas Simalungun. Atlet MMA asal Indonesia JK Saragi memantapkan langkahnya di partai pamungkas Road to UFC kelas lightweight setelah mengkanvaskan Ki Won Bin pada laga semifinal yang berlangsung di Etihad Arena Abu Dhabi pada Minggu 23 Oktober 2022 lalu. Kemenangan tersebut membawa JK Saragi sebagai orang Indonesia pertama yang bertanding di pentas Ultimate Fighting Championship UFC semakin dekat. Karena hanya butuh satu kemenangan saja untuk bisa berkiprah di oktagon megah UFC. Ketua Umum Korps Senior Himapsi Pemuda Simalungun Parlindungan Purba mengatakan dirinya sangat bangga kepada JK Saragi atas keberhasilannya. Dan hal ini menjadi motivasi kepada seluruh atlet di Indonesia dan mampu bertarung di tingkat dunia. Jadi kami masyarakat Sumatera Utara dari Korps Senior Himapsi Mahasiswa Pemuda Simalungun dan keluarga besar Silau Raja merasa bergembira atas keberhasilan daripada saudara kami JK Saragi. Menunjukkan bahwa masyarakat Sumatera Utara, masyarakat Simalungun bergembira atas prestasi ini dan ini bisa menjadi contoh untuk masa-masa mendatang.
JK Saragi mengatakan kepulangannya ke kampung halaman untuk bertemu keluarga di Kabupaten Simalungun dan memohon doa kepada seluruh penduduk Indonesia agar nantinya berhasil menjadi juara. Ini persiapan menuju final, mungkin bulan 12 saya berangkat lagi ke Amerika untuk berlatih untuk pertandingan di semifinal. Ini kan udah sebagian dari hidup kita, semua harus kita nikmatin dan harus kita syukurin. Ya, lewati proses dengan hati. Di partai final, petarung asal Simalungun tersebut akan menjajal wakil asal India lainnya, Ansul Jubli, diperkirakan pada awal 2023 mendatang. Pemirsa, JK Saragi atlet Mixed Martial Arts MMA kemarin berkunjung ke Makodam 1 Bukit Barisan disambut Pangdam 1 Bukit Barisan dan jajaran di Long Room Makodam 1 Bukit Barisan. Pangdam 1 Bukit Barisan Majen TNI Ahmad Daniel Chardi mengaku setiap anak bangsa yang memiliki prestasi sudah menjadi kewajiban bagi mereka untuk memberikan dukungan berupa support dan dorongan agar dapat mengharumkan nama Sumatera Utara dan Indonesia di mata dunia. Dikatakan dukungan yang paling penting saat ini diberikan kepada JK Saragi selaku atlet MMA yang akan bertarung di Amerika Serikat adalah semangat patriot karena hal itu harus dimiliki oleh setiap atlet. Pangdam berharap agar JK tetap dapat sportif dalam mengikuti seluruh rangkaian pertandingan dengan penuh rasa tanggung jawab. Pangdam mengatakan sangat kagum dengan JK setelah mendengar permintaannya kepada Gubernur Sumatera Utara yaitu perbaikan jalan ke kampung halamannya yang berada di daerah Simalungun dan hal ini dinilai JK tidak hanya memikirkan dirinya sendiri namun sebagai atlet MMA yang sudah punya nama tetap memikirkan kepentingan orang banyak. Ia berharap pada pertandingan final tahun 2023 nanti di Amerika Serikat JK dapat memperoleh kemenangan. Kita dukung semangat lah. Yang pertama kita dukung semangatnya, kita dukung doa. Kemudian kemarin kita sudah bersama gubernur juga akan permintaan beliau untuk diperhatikan kampungnya dalam bentuk perbaikan jalan. Dan kita Kodam punya program Binter. Nanti kalau memang kesulitannya itu di kampungnya akan kita ini. Termasuk ada rekannya yang sedang juga membuat semacam tempat pelatihan bela diri di daerah Tuntungan. Tadi saya sampaikan untuk dia tetap berlatih dengan baik, kemudian tetap pegang jati dirinya ya sebagai seorang atlet, seorang patriot, ya patriot dikatakan patriot karena itu membela nama bangsa itu ya patriot. JK Saragi atlet MMA Indonesia mengaku sangat senang karena mendapat support dari Pangdam 1 Bukit Barisan dalam hal persiapan menghadapi final pada bulan Februari 2023 di Amerika Serikat. JK mengatakan hanya fokus mempersiapkan diri untuk berangkat ke Amerika Serikat dalam sesi latihan menuju final yang akan berhadapan dengan tim dari negara India di Amerika. Secara pemetaan kekuatan lawan ia tidak mengetahui sama sekali namun melalui pelatih ia dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi lawannya. Ia berharap kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya Sumatera Utara agar dapat mendukungnya dalam bentuk doa dan semangat agar ia bisa menghadapi lawannya pada final MMA di Amerika Serikat. Banyak sih persiapan, kita harus berlatih, disiplin dan terutama itu taat kepada orang tua dan rajin berdoa. Terus kita harus bisa melewati proses yang begitu sulit. Ketika kita bisa melewati proses, ya mungkin hasilnya juga baik dan bisa menjadi maksimal. Mungkin saya berlatih di sana bisa sampai 2 bulan lebih, sampai 3 bulan. Karena waktu yang lama akan bisa membuat hasil yang maksimal juga dan bisa konsisten untuk latihan dan untuk di pertandingan nanti. Pemirsa, warga Desa Rintis, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan dihebohkan dengan penemuan seorang bayi dalam kondisi sehat di dalam kardus berada di kebun kelapa sawit. Beginilah kehebohan warga Desa Rintis terlihat di video amatir saat pertama kali warga menemukan bayi perempuan yang diduga sengaja dibuang di kebun sawit di belakang rumah warga. Bayi tersebut pertama kali ditemukan di dalam kardus oleh seorang pemuda yang merasa curiga adanya kardus berada di kebun sawit. Kemudian pemuda tersebut membuka kardus yang ditutup dengan karung dan di dalamnya ada sesosok bayi. Dengan penemuan ini spontan membuat warga heboh.
Salah seorang warga Rintis Legiem yang merupakan keluarga penemu bayi langsung menggendong dan membawanya ke bidan terdekat untuk memberikan pertolongan pertama dan kemudian dibawa ke puskesmas. Tahu kuning di bawah sawit, tangan kemanaan dibuka, nggak tahu bayi, kemanaan panggil-panggil, Mbak ada bayi katanya. Jadi Mbak tengoklah di sana, nah bayi itu aku tengok keliminnya laki anu perempuan, Mbak ambil karena putihnya belum dicepit, masih keluar darah, takut kalau Mbak ada apa-apa, Mbak bungkus, Mbak pukul lah, Mbak ambil kan. Udah Mbak ambil, baru panggil lorongnya, panggil bidan, dimandikan, dicepit, bersihkan, baru dibawalah ke puskesmas Ujung Padang. Kepala Puskesmas Goti, Dr. Triana Saputri mengatakan ada seorang bayi di antar warga Rintis dengan menggunakan ambulans dan didampingi pemerintah desa. Kondisi bayi dalam keadaan sehat dengan berat badan 2.600 gram, dengan panjang badan 49 cm dengan jenis kelamin perempuan. Dan bayi dilahirkan belum sampai 24 jam. Tadi kita diantar ada bayi ditemukan di desa Rintis kan, diantar oleh warga menggunakan ambulans. Pihak dari pemerintahan desa Rintis juga ikut mengantarkan ke puskesmas kita. Kalau menurut saya kayaknya kalau dari kondisi dari awal yang ditemukan, sepertinya bayi ini ditemukan dilahirkan tadi pagi atau sekitar mungkin belum ada 24 jam seperti itu. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara hari ini. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Widya Utami Putri pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat sore. Dan sampai jumpa.